Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indra Nelly Flowers. Kali ini kita belajar bab 4 pemanasan global. Kita awali dengan efek rumah kaca. Ini ada pertanyaan. Jika mobil diparkir di tempat terbuka pada siang hari yang panas, dalam keadaan kaca tertutup, kemudian kamu masuk ke mobil tersebut, apa yang kamu rasakan? Demikian juga apa yang kamu rasakan saat memasuki ruangan berdinding kaca di siang hari yang panas saat AC tidak menyala. Nah, kondisi seperti ini pasti terasa panas sekali kan? Nah, seperti rumah kaca ini. Rumah kaca merupakan suatu ruangan berbentuk rumah yang keseluruhan dinding dan atapnya terbuat dari kaca. Rumah kaca ini dipakai sebagai tempat bercocok tanam, utamanya pembibitan tanaman sayuran, buah-buahan, dan bunga. Rumah kaca bekerja dengan menangkap cahaya matahari dan panasnya terperangkap di dalamnya, sehingga suhu di dalam rumah kaca akan terasa hangat walaupun saat musim dingin atau saat malam hari. Kebanyakan di Indonesia, kaca dinding kacanya itu diganti dengan plastik transparan atau yang biasa dikenal dengan plastik UV. Kita kembali kepada bumi. Bumi kita ini dilindungi oleh lapisan atmosfer. Di dalam atmosfer itu terdapat banyak gas-gas rumah kaca seperti siklus air, karbon dioksida atau CO2, dan metana, dan beberapa gas yang lainnya. Jadi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Gas-gas yang ada di atmosfer bumi tadi itulah yang mempertahankan panas bumi, ya, sehingga bumi kita menjadi hangat. Mari kita lihat prosesnya. Sebagian besar energi sinar matahari yang menyinari bumi adalah radiasi gelombang pendek. Jika cahaya ini mengenai permukaan bumi, maka akan berubah menjadi energi panas dan akan menghangatkan bumi. Sinar matahari yang datang ke bumi akan mengalami beberapa hal, yaitu pertama, panas matahari ini diserap oleh bumi. Ya, di daratan, di tanah, atau sebagian ada yang di permukaan laut. Kemudian ada sebagian panas yang dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan ke atmosfer. Dan sebagian lagi panas matahari itu dipantulkan oleh atmosfer. Panas matahari sebagian yang dipantulkan kembali ke atmosfer ini akan bertemu dengan gas-gas rumah kaca yang ada di lapisan atmosfer, seperti adanya karbon dioksida, siklus air, metana, dan gas-gas yang lain. Nah, gas-gas inilah yang akan memerangkap panas sehingga bumi tetap hangat. Efek rumah kaca ini menguntungkan bagi makhluk hidup untuk menunjang kehidupannya. Jika tidak ada efek rumah kaca, rata-rata suhu permukaan bumi dapat mencapai minus 18 derajat Celcius. Dalam kondisi normal, efek rumah kaca bermanfaat bagi bumi. Namun, akibat aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor, kegiatan industri, penggundulan hutan, perubahan fungsi lahan, gas limbah organik, yang semua aktivitas ini menghasilkan gas CO2 dan gas-gas buangan lainnya, maka atmosfer terus meningkat. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca inilah yang akan memengaruhi kadar panas bumi dan akan berkontribusi terjadinya pemanasan global atau global warming. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. 2. Emisi
CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut arktik. 4. Adanya penebangan liar, penggundulan hutan sebagai bentuk deforestation. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon dalam refrigerator, pendingin, dan alat semprot. Dan yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa aktivitas manusia telah mengubah kealamian dari gas rumah kaca di atmosfer. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi menimbulkan beberapa dampak yang nampak, yaitu sebagai berikut. 1. Temperatur bumi semakin tinggi. Di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang kedua adalah mencairnya es di kutub yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Yang ketiga adalah kepunahan spesies yang semakin meluas. Penguin yang punah, kemudian beruang kutub, semuanya dapat punah karena kondisi alam berubah. Yang tadinya beruang kutub dapat berjalan di daratan es, begitu juga dengan penguin, tetapi karena adanya pemanasan global, es di kutub mencair. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kegagalan panen besar-besaran. Dan yang keenam adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Upaya menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesar pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Seperti pembangkit tenaga listrik, ini kita upayakan untuk menggunakan tenaga surya, yaitu tenaga dari sinar matahari yang diupayakan untuk bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tenaga surya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation, yaitu dengan cara menanam kembali lahan-lahan hutan yang sudah terbakar atau yang sudah gundul. Dengan upaya kita dapat tumbuhan-tumbuhan itu nantinya dapat menyerap karbon dioksida yang berlebih yang terlepas ke udara. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang kelima adalah mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan.
Pelajaran kita selesai. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1 sampai 10. Demikianlah perjumpaan kita, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.